Oke, selamat siang kepada seluruh masyarakat Kabupaten Batanghari. Saat ini saya sudah bersama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batanghari, yaitu Bang Firdaus. Mungkin namanya baru muncul di saat detik-detik terakhir, menit terakhir ya, pendaftaran juga dengan pribadi Camelia. Kali ini akrab siapa ini dia. Ini Bang, jadi kita bincang-bincang santai ya Bang, terkait ini kan nama Abang ini baru muncul dalam bursa pencalonan ini. Sebelumnya yang kita tahu ramai itu spanduk-spanduk itu pasangannya itu adik Abang sendiri, yang Hafiz Camelia. Ini Abang muncul nama dan mencalonkan diri kan sudah mendaftarkan di KPU bersama Camelia. Jadi bagaimana? Apa yang menjadi motivasi Abang untuk maju? Ya, oke, terima kasih. Motivasi saya sebetulnya saya selama ini kan bersama Bapak Hafiz dan Ayunya juga Ibu Camelia senantiasa melakukan diskusi-diskusi, melakukan sosialisasi dan bertemu dengan masyarakat yang ada di Batanghari, khususnya di 8 kecamatan, di desa-desa. Di situ memang memang saya akui tidak sesuai dengan profesi saya sebagai dokter. Namun menarik bagi saya di sini saya menemui bahwasanya banyak sekali hal-hal yang tidak berjalan dengan sesuai dan sebagaimana direncanakan untuk Batanghari ini, terkait masalah infrastruktur, terkait masalah kesehatan, terutama hal pendidikan dan sektor-sektor lainnya. Itulah kenapa dari situ muncul minat, dari situ muncul wah bagaimana nih saya bisa nggak seperti ini. Terus itu sebagai ke awal munculnya kenapa saya maju. Terus lalu kedua kita tahu yang namanya politik selalu terjadi dinamika, selalu terjadi perubahan. Akhirnya ada sesuatu hal, ada perubahan-perubahan besar yang menurut kami harus kami ambil langkah atau tindakan-tindakan yang cukup cenderung ekstrim mungkin, yang Mas tadi sampaikan, manuver detik-detik akhir, manuver menit-menit akhir itu sebenarnya ya buah dari reaksi kami, reaksi Hafiz, reaksi Ibu Camelia untuk menjawab tantangan agar bagaimana tetap kami atau yang kami cita-citakan Batanghari yang lebih baik itu tetap terlaksana pada titik awal, yaitu Pilkada Batanghari periode 2021-2024. Mungkin itu. Ini gitu kan sempat juga mungkin di media sosial, mungkin dia juga Abang ini sebagai sosok pengganti. Karena kan sebenarnya itu bukan pengganti tapi keputusan, keputusan dari partai juga. Ini bagaimana untuk mengembalikan, mungkin ya tidak menutup kemungkinan ada beberapa inilah pendukung yang berbalik arah, tapi begitu muncul Abang bagaimana untuk menarik kembali kepercayaan mereka? Ya, jadi tentu saja setiap langkah yang kami ambil pasti ada resiko. Resiko besar, resiko kecil itu kan tergantung bagaimana kita menanggulanginya, strategi-strategi apa yang kita pilih sehingga resiko tersebut tidak menjadi memberikan dampak yang katastrofik bagi kami. Kami sudah merancang strategi-strategi, sudah memperkuat barisan-barisan. Alhamdulillah terbukti hari ini pada hari terakhir kami melakukan hari terakhir agenda pendaftaran KPU tanggal 6 hari Minggu, dengan waktu yang sangat singkat kami mengundang seluruh tim Korcam, koordinator kecamatan sampai ke koordinator desa. Alhamdulillah dari undangan yang hanya sedikit ternyata bisa 5-6 kali lipat dari jumlah undangan yang kami sebar. Ini menandakan bagi kami soliditas atau kesulitan dari tim itu tidak diragukan. Jadi siapapun yang maju karena memang dasar ruhnya sama, pergerakan dan prinsipnya sama,
tidak akan menjadi masalah justru bagi tim pemenangan Firdaus Kamelia. Mungkin untuk Kamelia kemarin mungkin di bincang kita sebelumnya itu sempat bahas dengan Bang Hafiz itu tidak ada membahas siapa nomor 1 dan siapa nomor 2. Nah ini kejutan sebenarnya karena malah yang jadi pasangan saya sendiri Bang Firdaus kakak dari Bang Hafiz. Ini bagaimana untuk mensinkronnya ini? Karena mungkin dengan Bang Hafiz sebelum strateginya berbeda. Ini dengan Bang Firdaus strateginya berbeda. Ya, sebenarnya sama. Kami juga tidak berbicara nomor 1, nomor 2 dan opsi itu sendiri tetap mereka berikan. Cuman saya menyadari saya lebih maksimal apabila saya menjadi wakil. Kenapa begitu? Ya ini karena situasi saat ini saya juga sebagai tenaga pengajar dan lain sebagainya, dan saya yakin atas kemampuan baik Hafiz, baik Pak Dr. Firdaus, ini mereka ini sama-sama orang-orang yang mampu untuk memimpin Kabupaten Batanghari. Strategi apa? Tidak ada, karena kami sudah dari awal memiliki komitmen yang sama. Kami punya cita-cita yang sama, kami punya tujuan yang sama, sehingga ini hanya memindahkan posisi saja. Sebelumnya Dr. Firdaus adalah ketua tim sukses kami, beliau panglima kami, sekarang digantikan oleh Hafiz. Jadi semua berjalan seperti biasa. Jadi saya tidak ada sedikit pun keraguan. Yang tadi seperti Dinjo bilang, bagaimana kalau ada yang lari, saya yakin tidak ada. Karena mereka semua tahu bahwa perjuangan kami ini murni untuk Kabupaten Batanghari. Siapapun yang nomor 1, siapapun yang nomor 2, cita-cita kami sama, kami fokus kepada tujuannya. Nah, ini tidak ada perdebatan kan, dengan munculnya nama Bang Firdaus, Alif Kamelia sebagai nomor 1 itu tidak ada perdebatan. Tidak ada karena memang seperti saya bilang, kami sangat siap dalam kondisi sekarang. Kami anggap ini dinamika dari perjuangan kami. Kalau kita berjuang, kita sudah tahu apa yang harus kita antisipasi. Kalau kemarin Firdaus maju, Hafiz maju, tidak ada sedikit pun kurangnya dari mereka. Perjuangan mereka sama, cita-cita mereka sama, tujuannya juga sama. Jadi saya rasa tidak ada yang perlu berubah. Hanya siapa yang jadi panglima, siapa yang jadi bupatinya. Jadi sama saja. Ini kemarin ada sempat dibahas sama saya bahwa untuk membenahi Kabupaten Batanghari ini kita harus juga melihat dari segi kesehatan dan juga pendidikan. Membangun SDM itu kan dari kedua ini. Nah, sepertinya ini pasangan yang kuat karena satu dari pernah di kesehatan dan satu lagi mungkin ibu masih pendidikan, masih dosen. Nah, ini bagaimana strategi apa lagi untuk meyakinkan masyarakat? Kalau dari kesehatan ya, khususnya secara umum di Batanghari ini memang kita akui pelayanan kesehatan di Batanghari sebenarnya sudah cukup baik. Namun beberapa pos-pos pelayanan tertentu itu memang harus dibenahi. Ini sebenarnya saya sudah mengkaji ini karena saya sudah bekerja di sektor kesehatan sebagai dokter di rumah sakit itu sejak 2011. Saya mencermati kekurangan di sektor kesehatan ini sebenarnya sudah terjadi di 2011 dan sampai sekarang itu belum ada juga perbaikan-perbaikan. Seperti contohnya layanan transfusi darah. Layanan transfusi darah ini sebenarnya kan di Batanghari kita punya transfusi darah, tetapi menarik, ironi bagi saya ketika melihat saya bekerja di rumah sakit, ada satu pasien yang membutuhkan darah, tetapi yang mencari darah itu adalah keluarga, bukan dari petugas kesehatan. Harusnya kan institusi yang melaksanakan itu, bisa PMI, bisa unit transfusi darah. Nah, sejauh ini institusi itu sudah ada unit transfusi darah di Kabupaten Batanghari, tapi tidak bekerja dengan maksimal, sehingga menjadi problem yang sudah sekian lama saya cermati tidak berubah juga, masih dengan yang sama. Operasi kronis harus mencari sendiri. Ini mungkin tantangan saya, dan menurut saya di sektor kesehatan ini bisa diselesaikan. Itu salah satu dari sekian banyak.
Untuk yang apa lagi? Pendidikan. Dan pendidikan kami lihat. Saya mau nambah sedikit dari Bapak Firdaus. Kita bicara Batanghari ini tidak bisa lepas dari infrastruktur. Kesehatan kita bisa saja bicara semua serba gratis, tapi kalau infrastrukturnya tidak ada, percuma. Nah, ini tadi Bapak Firdaus bilang rumah sakit kita ini darah tuh keluarga harus mencari, artinya infrastrukturnya tidak siap. Ini yang menjadi tantangan kami berdua, bahwa kami ingin menyiapkan Kabupaten Batanghari ini banyak sekali infrastruktur, tidak sekedar jalan tapi fasilitas publik juga perlu perhatian. Nah, kalau bicara masalah sekolahan, tentu kami akan mengejar ketinggalan. Saat ini tahun 2020 masih ada adik-adik kita, anak-anak kita di Kabupaten Batanghari itu yang belajar di lantai. Ini kita bicara era 2020. Artinya apa? Artinya yang bekerja itu untuk pendidikan itu tidak tepat. Ini kalau kita masih bertahan dalam kondisi yang sama, setelah COVID ini selesai, bisa dipastikan anak-anak kita ini kualitas pendidikannya tidak akan maju. Perubahan-perubahan inilah yang menjadi tantangan bagi kami berdua. Sebenarnya ini bukan janji politik, tetapi ini merupakan kewajiban oleh seorang pemimpin untuk memikirkan masa depan anak-anak sekolah, masa depan kesehatan masyarakat kita. Itu bukan janji politik. Ini adalah hal-hal yang harus dilakukan, dan inilah yang akan kami lakukan seandainya kami terpilih. Mungkin ini pesan untuk seluruh masyarakat Batanghari, karena sudah resmi maju investasi pilkada 2020. Mungkin sedikit dari Daus dulu pesannya. Pesan saya terhadap masyarakat Batanghari, tentunya di masa-masa kita akan menjalani pemilihan ini, tentunya kita harus mencari informasi sebaik-baiknya siapa yang akan kita pilih. Batanghari kemungkinan besar akan memiliki 3 kandidat pasangan bupati, calon bupati. Saya berpesan kepada masyarakat Batanghari, kenali baik-baik siapa kandidatnya, siapa pasangannya, cari track recordnya itu seperti apa. Apakah memang betul-betul baik, apakah memang betul-betul berprestasi, atau kan cuma gimmick saja kalau boleh saya bilang. Kalau memang sudah berpikir seperti itu, kalau memang sudah melakukan pencarian-pencarian seperti itu, barulah nanti kita dapat melakukan pemilihan yang menurut saya akan menghasilkan pemimpin yang terbaik bagi Batanghari. Proses masih panjang, waktu masih ada bagi masyarakat Batanghari untuk menentukan pilihan. Jadi silahkan cari informasi sebaik-baiknya, cari program kerjanya. Nah, itu terkhusus untuk tim, terkhusus untuk simpatisan kami mengucapkan lebih dulu terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai saat ini tidak berkurang sedikit pun semangat, tidak berkurang sedikit pun kekompakan, bahkan semakin meningkat. Harapan saya kepada semua tim dan rekan-rekan simpatisan Firdaus Kamilya agar terus berjuang, lipat gandakan tenaga, manfaatkan waktu yang tersisa, sehingga mudah-mudahan nanti tanggal 9 Desember kita akan datang dan mencoblos dan menjemput kemenangan itu bersama-sama. Amin.